Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang farmakologi obat anti malaria dan antivirus, ya. Yang pertama ini kita akan belajar tentang farmakologi obat-obatan anti malaria. Ya, kita, recall terlebih dahulu ya bagaimana, siklus hidup malaria dan nanti kita akan, belajar, mengenai mekanisme kerja dari obat anti malaria ya. Kita tahu bahwa malaria disebabkan oleh Plasmodium ya, di mana inokulasi sporozoid dari, nyamuk Anopheles ini ya, akan membuat sporozoid, masuk ke dalam darah ya, kemudian menginvasi sel hepar dan membentuk, sizon di jaringan ya. Nah, pada fase ini akan dihambat oleh, pirimetamin dan primaquine ya. Nah, di hepar ini juga, malaria itu bisa berada dalam bentuk, dorman dan sewaktu-waktu bisa mengalami, relapse ya, sehingga primaquine ini dia efektif untuk mencegah, relapse karena, dia dapat, membunuh, sizon yang ada di jaringan liver. Kemudian ya, di hati ya, sporozoid itu akan membelah secara, eee, aseksual menjadi tropozoid ya, kemudian akan menginvasi eritrosit ya, membentuk, sizon darah ya, di mana pada fase ini dapat dihambat oleh obat-obatan, sizontosida, blood sizontosida ya. Dan, kita tahu bahwa hanya di fase eritrosit ini, muncul gejala demam, ya. Nah, kemudian setelah sizon ini matur, ya, maka eritrosit akan, mengalami ruptur atau pecah, ya, melepaskan, merozoit, ya, kemudian terjadi pengulangan siklus secara, berulang kali, ya, dan, fase seksual gametosit akan dihisap oleh nyamuk ya, dan nanti akan berkembang menjadi sporozoid yang infektif ya, dan nanti akan, ketika nyamuk Anopheles, menggigit, manusia ya, akan dimulai lagi, siklus yang sama, ya. Ya, di daerah yang endemis malaria ya, obat anti malaria itu, memberikan pelindungan terbaik terhadap penyakit, tapi tidak dapat mencegah adanya infeksi ya, sehingga pelindungan dari, gigitan nyamuk itu tetap merupakan pencegahan yang paling baik ya, bisa menggunakan pakaian yang melindungi seluruh kulit atau menggunakan, jaring-jaring ya, jadi di tempat tidur itu dipasang, kasa seperti itu ya. Nah, untuk pemilihan, drug of choice dari obat anti malaria ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, tolerabilitas ya, di mana kita tahu bahwa anti malaria pertama yang tersedia itu kina. Sebenarnya kina ini efektif, akan tetapi dia memiliki margin terapeutik yang, sempit ya, sehingga, agen anti malaria yang lebih baru itu, lebih mudah untuk ditoleransi, ya. Kemudian juga berdasarkan pada, resistensi terhadap, Plasmodium, ya, di mana Plasmodium falciparum itu merupakan bentuk malaria yang paling berbahaya dan, sangat, rentan untuk mengalami resistensi, ya, terutama pada, preparat klorokuin, ya. Sehingga ya perlu dipertimbangkan untuk memberikan obat-obat anti malaria yang lain, ya. Ini adalah, rekomendasi WHO untuk terapi anti malaria, ya, itu dalam bentuk, kombinasi, rata-rata adalah obat-obatan golongan artemisinin
ya, di mana di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini kebanyakan yang dipakai itu adalah kombinasi artesunate mefloquine dan dihidroartemisinin piperacillin. Ya. Nah, ini adalah guideline untuk terapi malaria, ya, di mana pada infeksi Plasmodium falciparum yang masih sensitif kloroquine dan juga Plasmodium malaria, ini preparat yang dianjurkan adalah kloroquine. Untuk infeksi Plasmodium vivax dan ovale, preparat yang dianjurkan adalah kloroquine dan primaquine. Untuk infeksi Plasmodium falciparum tanpa komplikasi akan tetapi resisten terhadap Plasmodium falciparum, resisten terhadap kloroquine, ya, maka preparat yang dianjurkan adalah kombinasi artemisinin sesuai rekomendasi dari WHO, sedangkan pada infeksi Plasmodium falciparum yang sudah resisten terhadap kloroquine, ya, akan tetapi dia berat atau dengan komplikasi, maka preparat yang diberikan adalah preparat intravena, ya. Nah, untuk profilaksis, ya, bagi para traveler ke daerah-daerah endemis, ya, ini menyesuaikan dari daerah endemis yang akan dikunjungi, ya. Nah, untuk area yang masih resisten, area yang masih sensitif terhadap Plasmodium falciparum, maka menggunakan kloroquine, ya. Untuk area yang sudah resisten Plasmodium falciparum ini menggunakan mefloquine. Untuk area yang resisten terhadap multidrug ini disarankan menggunakan antibiotik doxycycline, dan untuk profilaksis Plasmodium vivax dan ovale ini menggunakan primaquine. Nah, kita pelajari satu persatu obat-obatan anti malaria. Yang pertama adalah kloroquine, ya. Kloroquine ini mekanisme kerjanya, dia mencegah biokristalisasi dari heme menjadi hemozoin sehingga menyebabkan toksisitas parasit dan kerusakan membran sel parasit melalui proses oksidatif, ya. Nah, dia efektif sebagai obat untuk sizontosidal darah, ya. Efek sampingnya ini paling berat adalah jantung, ya, menyebabkan aritmia sehingga pada pemakaian khususnya yang intravena itu harus dimonitor jantung secara ketat, ya. Penggunaan terapeutiknya preparat ini kloroquine, ya, sudah banyak mengalami resistensi, ya, hanya digunakan untuk pengobatan Plasmodium non falciparum tanpa komplikasi dan Plasmodium falciparum yang masih sensitif, ya, dan juga bisa digunakan untuk agen kemoprofilaksis di daerah malaria yang masih sensitif terhadap Plasmodium falciparum. Ya. Kemudian preparat kedua yaitu amodiaquine, ya, mekanisme kerjanya ini mirip dengan kloroquine, ya, akan tapi dia harganya lebih murah, toksisitasnya juga lebih rendah dan efektif, masih cukup efektif, ya, terhadap Plasmodium falciparum yang resisten pada kloroquine, ya. Efek sampingnya minimal, ya, biasanya agranulositosis, anemia dan hepatotoksisitas. Kemudian preparat ketiga yaitu quinine atau yang di Indonesia sering disebut dengan tablet kina, ini merupakan golongan alkaloid dari tanaman cincona, ya. Ini merupakan obat malaria lini pertama, ya, yang saat ini sudah jarang sekali, ya, digunakan, ya. Nah, masih digunakan hanya untuk pengobatan malaria falciparum di daerah endemis yang mengalami multi drug resisten, ya. Mekanisme kerjanya dia menghambat sintesis protein dan asam nukleat pada plasmodium, ya, berperanan sebagai sizontosidal darah. Efek sampingnya ini cukup berat, ya, sering menyebabkan tinnitus sehingga membuat pasien menjadi tidak nyaman, ya. Ya, pada malaria yang berat, ini quinine dapat diberikan dengan infus intravena, ya, dan obat-obatan ini biasanya digunakan untuk
malaria falciparum yang berat dan pengobatan oral untuk malaria falciparum yang masih sensitif. Ya. Kemudian preparat yang keempat adalah mefloquine, ya. Mekanisme kerjanya dia menargetkan ribosom 80S dari Plasmodium falciparum sehingga dapat menghambat sintesis protein dan berperanan sebagai blood sizontosida, ya. Ini efek sampingnya mual muntah, diare, ya, dan bisa muncul ruam, digunakan untuk pengobatan malaria yang multidrug resisten dan juga untuk kemoprofilaksis. Ya. Kemudian preparat kelima adalah primaquine, ya. Dia efektif dalam melawan stadium hati, jadi satu-satunya obat anti malaria yang dapat melawan ini ya sizontosida jaringan ya di hepar ya dari seluruh parasit malaria ya. Dia juga efektif untuk hipnozoid aktif dari Plasmodium vivax dan fase gametosit Plasmodium falciparum karena menyebabkan kerusakan oksidatif ya. Penggunaan terapeutiknya digunakan untuk terapi Plasmodium vivax akut dan ovale ya, juga untuk kemoprofilaksis. Obat-obatan ini dikontraindikasikan untuk kehamilan ya, karena dapat menimbulkan efek samping kram perut yang dapat memicu terjadinya aborsi. Ya. Kemudian preparat keenam adalah artemisinin ya. Artemisinin ini memiliki beberapa turunan yaitu artemisinin, artesunat, dan artemeter. Mekanisme kerjanya dia memecah endoproksida internal dan menghasilkan radikal bebas yang mengalkilasi protein parasit sizontosida darah. Ya, tidak dianjurkan untuk penggunaan monoterapi. Ya, jadi sesuai dengan rekomendasi WHO digunakan untuk terapi kombinasi berbasis artemisinin. Ya, efek sampingnya bisa memicu reaksi hipersensitivitas. Kemudian yang berikutnya adalah antibiotik antiparasit ya. Jadi sebenarnya ini adalah antibiotik yang juga memiliki aktivitas sebagai antiparasit ya, di mana mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis protein dalam plasmodium ya. Akan tetapi tidak satupun antibiotik ini bisa digunakan sebagai agen tunggal ya. Jadi karena apa? Efeknya itu lebih lambat daripada obat anti malaria. Jadi biasanya antibiotik ini diberikan dalam preparat kombinasi ya. Nah, antibiotik anti malaria yang digunakan adalah tetrasiklin atau doxycycline yang merupakan sizontosida darah dan sulfadoxin pirimetamin yang merupakan sizontosida darah dan juga gametosida ya. Biasanya digunakan sebagai lini terakhir pengobatan anti malaria apabila obat-obatan anti malaria itu tidak efektif atau sudah mengalami resistensi. Ya. Ya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang farmakologi obat-obatan antivirus. Ya. Infeksi virus sendiri ya, kalau adik-adik belajar mengenai bagaimana imunologi dari infeksi virus, kita tahu bahwa virus itu tidak dapat bereplikasi sendiri ya. Ia harus menempel dan masuk ke sel inang kemudian menggunakan energi dari sel inang untuk mensintesis protein, DNA dan RNA ya. Dan oleh karena itu virus itu sulit dibunuh ya karena mereka hidup di dalam sel ya. Obat apapun yang membunuh virus ya berarti dia akan membunuh sel host ya sehingga ya sulit begitu ya untuk membunuh virus ya. Jadi obat antivirus ini dia bersifat khusus ya. Oleh karena itu sistem kekebalan tubuh dari host yang baik itu akan menghilangkan virus secara efektif. Nah, berarti indikasi penggunaan obat antivirus untuk apa? Yaitu pada pasien dengan imunokompromis ya yang mengalami penurunan kekebalan tubuh ya sehingga mudah sekali mengalami infeksi virus. Contohnya adalah pada pasien kanker, kemudian pasien yang menjalani transplantasi organ di mana dia diberikan obat-obatan yang mensupresi sistem imun dan juga pada pasien AIDS di mana virus AIDS-nya dia itu melemahkan sistem imun ya. Jadi
Kalau pada infeksi virus yang ringan ya, contohnya ISPA, mungkin diare gitu ya, itu tidak perlu diberikan obat antivirus ya. Cukup diberikan obat simptomatis dan obat-obatan yang dapat meningkatkan imun ya, sehingga harapannya nanti, imun kita itu sudah akan bisa membatasi, dan mengeliminasi virus yang ada di dalam tubuh ya. Nah, mengenai obat-obatan antivirus ya, kebanyakan, merupakan analog purin dan pirimidin ya, dan berbentuk prodrug sehingga di dalam tubuh harus difosforilasi baik oleh virus maupun oleh enzim endogen untuk menjadi aktif ya. Dan obat antivirus ini jarang memang yang spektrumnya luas, maksudnya bisa digunakan untuk membunuh semua virus ya. Dia biasanya memiliki spektrum yang terbatas hanya untuk virus tertentu ya. Dan, resistensi obat antivirus itu biasanya terjadi akibat, perubahan dari nukleotida tunggal, eee, yang mengarah pada substitusi asam amino dalam, protein targetnya, ya sehingga, dia mudah ya, jadi nukleotida tunggal saja udah bisa bikin, resisten. Jadi mudah mengalami resisten, maka penggunaan obat-obatan antivirus ini juga harus, secara hati-hati ya. Nah nah, ini adalah tempat kerja dari obat-obatan antivirus ya, dimulai dari pelekatan virus ke reseptor permukaan sel host ya, kemudian, ini dihambat oleh obat-obatan ini ya, kemudian penetrasi virus menembus membran sel host ya, ini bisa dihambat oleh obat-obatan ini ya, kemudian proses uncoating yaitu terlepasnya selubung asam nukleat atau kapsid virus ini bisa dihambat oleh obat-obatan ini ya. Kemudian akan terjadi sintesis protein regulator awal, kemudian terjadi sintesis asam nukleat untuk pembentukan DNA dan RNA virus baru, ini bisa dihambat oleh obat-obatan golongan ini dan kemudian terjadi, sintesis protein lanjut, biasanya ini adalah, protein struktural ya, bisa dihambat oleh obat-obatan ini ya. Kemudian yang berikutnya akan terjadi, pematangan partikel virus dan, virus baru itu siap dilepaskan dari sel. Ini bisa dihambat oleh obat-obatan, golongan ini. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah obat-obatan yang memodulasi sistem imun dari sel host ya. Jadi obat golongan ini bukan antivirus ya, tapi dia dapat, meningkatkan ya, jadi imunomodulator seperti itu ya. Yaitu interferon ya. Ya, interferon ini merupakan, suatu, protein, endogen ya, yang dia itu diambil dari sel manusia ya. Ada 3 variannya yaitu interferon alfa, beta, dan gamma ya, yang diambil dari, sel-sel imun ya. Mekanisme kerjanya dia merangsang produksi protein antivirus yang menghambat sintesis protein virus dengan menghancurkan DNA atau menekan translasinya ya. Jadi, secara otomatis, virusnya akan, melemah dan pada akhirnya akan, hilang dari tubuh ya. Nah, spektrumnya luas ya, karena dia bukan antivirus, jadi yang, dia ini imunomodulator gitu ya. Jadi, tidak spesifik untuk virus tertentu ya. Efek sampingnya ini sindroma mirip flu ya, kemudian kegunaan terapeutiknya biasanya digunakan pada kondisi penyakit-penyakit, keganasan atau autoimun ya, baik hepatitis B atau C kronik, kemudian, keganasan ya, dan juga AIDS. Ya. Kemudian yang kedua adalah antivirus terhadap, virus herpes simplex, varicella zoster, dan cytomegalovirus ya. Nah, eee, di sini virus-virus ini merupakan contoh dari, virus DNA di mana kerja obat antivirus adalah dengan menghambat
DNA polimerase yang fungsinya adalah untuk elongasi dan proofreading dari untai DNA sehingga nanti dapat menghambat sintesis dari DNA virus. Ya, obat-obatnya apa saja? Yang pertama adalah hidroxyuridin dan trifluridin. Ya, mekanisme kerjanya, ya, obat ini merupakan prodrug yang dirubah oleh enzim seluler menjadi analog trifosfat yang dia menghambat DNA polimerase sehingga menghambat sintesis dari DNA virus. Ya. Spektrum antivirusnya adalah untuk HSV1, HSV2, dan varicella zoster. Ya, ini hanya diberikan secara topikal. Ya, efek sampingnya bisa menyebabkan nyeri atau pruritus di tempat yang diberikan. Alergi juga bisa, tapi jarang. Ya, biasa digunakan untuk infeksi HSV baik pada mata, mulut maupun genital. Ya, nanti mungkin adik-adik akan belajar ini di blog integumen. Ya, kemudian yang kedua adalah vidarabin. Ya, vidarabin ini obatnya merupakan prodrug yang dirubah oleh enzim seluler menjadi trifosfat analog, ya, yang dia menghambat DNA virus polimerase. Ini spektrumnya juga sama dengan hidroxyuridin tadi, ya. Resistensinya biasanya karena adanya mutasi dari DNA polimerase, ya. Ini pemberiannya bisa topikal, bisa IV, ya, digunakan untuk kasus-kasus keratokonjungtivitis, ya, herpes neonatus, dan juga infeksi varicella zoster pada pasien yang imunokompromis. Ya. Kemudian yang ketiga, asiklovir. Asiklovir ini merupakan obat yang paling sering dipakai untuk virus herpes simplex dan varicella. Ya. Ini ada derivatnya, ada siklovir, valasiklovir, ganciklovir, famciklovir, ya. Mekanisme kerjanya dia menghambat DNA polimerase dari virus, ya, sehingga membuat sintesis DNA. Dia memiliki spesifitas dan tolerabilitas, ya, hanya bisa menghambat virus yang aktif bereplikasi, tapi tidak virus yang dorman, ya. Nah, jadi biasanya pada infeksi varicella, gitu ya, dia virus yang bentuknya dorman itu kan tidak bisa dihambat, ya. Jadi dia bisa dorman dalam waktu yang lama di kulit, ya, dan suatu saat nanti itu jika imunnya pasien turun, dia bisa kambuh lagi, gitu ya. Nah, ini spektrumnya juga sama, kecuali untuk ganciklovir dia bisa untuk cytomegalovirus, ya. Resistensinya biasanya terjadi karena adanya penurunan produksi timidin kinase sehingga terjadi perubahan pada DNA polimerase, ya. Untuk asiklovir ini ada preparat topikal sama oral, ya. Biasanya efek sampingnya ini adalah mual muntah, ya, kemudian neurotoksisitas, ya, dan teratogenik pada penelitian di hewan, ya, sehingga penggunaannya juga harus hati-hati pada ibu hamil, ya. Kemudian yang keempat yaitu foscarnet. Ini merupakan analog difosfat, dia menghambat DNA polimerase dengan berinteraksi dengan gugus difosfat, ya. Ini spektrumnya di ketiga virus herpes simplex dan varicella zoster dan juga CMV, ya. Bisa diberikan IV dan topikal. Efek sampingnya ini bisa menyebabkan hipokalsemi, hipomagnesemia, neurotoksisitas dan nefrotoksisitas, ya. Biasanya digunakan untuk infeksi HSV dan CMV pada pasien dengan imunokompromis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah antivirus untuk virus influenza. Ya. Virus influenza ini merupakan contoh dari virus RNA, di mana obat antivirus itu bekerja dengan memblok proses uncoating, ya, obatnya amantadin, ya, dan menghambat RNA polimerase sehingga dapat menghambat replikasi dari virus RNA. Ya. Obatnya yang pertama adalah amantadin. Ini mekanisme kerjanya dia menghambat uncoating virus dengan memblok protein matriks membran virus, ya,
yang merupakan saluran ion yang dibutuhkan untuk fusi membran virus dengan membran sel. Ya. Kemudian dia juga meningkatkan pH endosum menjadi lebih basa sehingga mengganggu proses uncoating dari virus. Ya, ini spektrumnya hanya untuk virus influenza A, bukan influenza B dan C. Ya, efek sampingnya anoreksia, mual muntah, dan juga bersifat teratogenik. Ya. Kemudian yang kedua, favipiravir. Ya, ini mekanisme kerjanya akan mengalami ribosilasi dan fosforilasi intraseluler, kemudian dirubah menjadi ribofuranosis 1 fosfat di dalam sel yang menjadi substrat palsu atau false substrat dari RNA polimerase virus ya, sehingga akan menghambat aktivitas dari RNA polimerase ya. Spektrumnya untuk seluruh virus influenza ya, hingga digunakannya untuk pengobatan dan pencegahan influenza pada pasien yang imunokompromis dan juga efektif untuk COVID-19 ya. Efek sampingnya dapat menyebabkan hipersensitivitas ya. Kemudian yang ketiga, oseltamivir ya. Mekanisme kerjanya menghambat enzim neuraminidase A dan B ya, sehingga menghambat replikasi virus ya. Ini spektrumnya juga untuk semua virus influenza sehingga bisa digunakan untuk pencegahan dan terapi influenza pada pasien imunokompromis dan COVID-19. Efek sampingnya kebanyakan nausea dan vomit ya. Kemudian yang keempat ya, ribavirin. Mekanisme kerjanya dia menghambat sintesis guanosin trifosfat sehingga menghambat sintesis dari RNA virus ya. Dia spektrumnya luas ya, tidak hanya untuk virus RNA tapi juga punya efek untuk virus DNA ya. Efek sampingnya ini ada efek samping inhalasi dan oral ya. Ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus bronkiolitis dan pneumonia pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit dan alternatif obat untuk influenza pada pasien yang imunokompromis ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah obat antivirus untuk virus HIV ya. Jadi kalau yang nomor 1 sama nomor 2 tadi memang penyakitnya adik-adik belum pelajari ya di blok HI ini, tapi yang ketiga ini obat antiretrovirus untuk HIV ini adik-adik udah pelajari ya di blok HI ini. Kita tahu bahwa HIV ini merupakan contoh dari retrovirus, yaitu merupakan virus RNA yang setelah dia menginfeksi sel, ya, virus tersebut akan membentuk replika DNA dari RNA-nya dengan menggunakan enzim reverse transkriptase, ya. Nah, ini mekanisme infeksinya yaitu yang pertama ini retrovirus ya, mengikat glikoprotein ini GP41 dan GP120 virus ke reseptor chemokine dan CD4 dari sel host, menyebabkan fusi dan masuknya virion ya. Kemudian mengalami proses uncoating ya, selubungnya dibuka, kemudian mengalami reverse transkriptase untuk menyalin genom RNA single stranded menjadi DNA double stranded ya. Kemudian mengalami integrasi dengan genom sel host ya. Mengalami yang berikutnya dia mengalami transkripsi menghasilkan RNA dan translasi membentuk virus yang baru ya, kemudian mengalami pematangan yang dibantu oleh enzim protease. Nah, obat-obatan antiretrovirus ini bekerja melalui 4 cara. Yang pertama adalah inhibitor fusi ya, kemudian inhibitor reverse transkriptase, inhibitor integrase, dan inhibitor protease ya. Untuk inhibitor reverse transkriptase ini ada 2 golongan, yaitu golongan NRTI nukleosida reverse transkriptase inhibitor dan golongan NNRTI non nukleosida reverse transkriptase inhibitor ya. Yang pertama ini yang dia nukleosida atau NRTI ya, di mana mekanisme obatnya adalah sidohudin ya. Mekanisme kerjanya dia memasuki
sel dan terfosforilasi menjadi analog nukleosida yang dia menghambat reverse transkriptase secara kompetitif dengan menghambat nukleosida asli sehingga dia memblok sintesis RNA. Ini spektrumnya untuk HIV-1, HIV-2 ya. Dan dia banyak mengalami resistensi setelah pemberian selama 6 bulan ya. Efek sampingnya bisa menyebabkan anemia yang berat dan leukopenia ya. Kemudian biasanya digunakan untuk terapi awal pada pasien AIDS dengan jumlah CD4 kurang dari 500 ya. Dan juga pada orang HIV yang tanpa gejala untuk memperlambat perkembangan menjadi AIDS ya. Kemudian yang berikutnya adalah Didanusin, Citabin, dan Stafudin. Ini mekanisme kerjanya mirip dengan Zidovudin, ya. Spektrumnya juga mirip, ya. Akan tetapi dia lebih mudah ditoleransi oleh pasien efek sampingnya dan jarang menyebabkan resistensi. Ya, jadi merupakan terapi alternatif dari Zidovudin. Ya. Kemudian obat golongan yang kedua ini adalah reverse transkriptase inhibitor yang non nukleosida atau NNRTI. Ya, obatnya ada nevirapin, efavirenz, delafirdin, etravirin, rilpivirin. Ya, susah ya nama obatnya ya. Nah, ini mekanisme kerjanya dia ya jadi dia menghambat reverse transkriptase tanpa menjadi nukleosida ya, yaitu dengan mengikat radiohidrofobik dari reverse transkriptase biasanya di subunit P66 itu ya, sehingga menginduksi perubahan konformasi dari enzim itu dan menurunkan aktivitasnya dan dia berperanan inhibitornya itu bersifat non kompetitif. Jadi tidak bisa digeser oleh substrat ya. Spektrumnya hanya untuk HIV-1 ya dan biasanya resistensi terjadi setelah pemberian 12 minggu ya. Efek sampingnya bisa menyebabkan ruam, peningkatan transaminase hati ya. Dan penggunaan terapeutiknya untuk pengobatan infeksi HIV-1 yang biasanya juga dikombinasikan dengan antiretroviral yang lain ya. Kemudian preparat yang ketiga adalah inhibitor protease. Ini adalah ada ritonavir, pokoknya vir gitu ya namanya ya. Nah, mekanisme kerjanya dia tentunya menghambat protease sehingga menghambat pada fase pematangan virus ya. Spektrumnya untuk HIV-1 sama 2 ya. Dan dia efektif untuk strain yang resisten terhadap NRTI ya. Efek sampingnya mual muntah, diare, sakit perut, ruam kulit dan urtikaria. Kegunaannya untuk infeksi HIV lanjut. Jadi kalau misalnya pakai preparat yang NRTI atau NNRTI itu sudah resisten, maka selanjutnya diberikan golongan protease inhibitor ini ya. Dan obat-obatan ini juga efektif untuk COVID-19. Ya. Kemudian yang keempat yaitu inhibitor fusi ya. Ini obatnya enfuvirtid ya. Mekanisme kerjanya dia mengikat subunit glikoprotein dari envelope-nya virus ya sehingga mencegah perubahan konformasi yang diperlukan untuk fusi membran virus dan sel ya sehingga tentunya dia mencegah fusi virus ke membran sel host ya. Nah, ini preparatnya hanya diberikan secara injeksi subkutan ya, dan efek sampingnya bisa menyebabkan eritema di tempat injeksi ya, sakit kepala, mual, insomnia ya. Kemudian yang terakhir ya, inhibitor integrase, ini obatnya adalah raltegravir. Mekanisme kerjanya dia mengikat enzim integrase yang fungsinya untuk mengintegrasikan virus DNA dalam genom sel host ya. Jadi ini merupakan salah satu satu-satunya agen antiretrovirus yang dapat digunakan untuk ibu hamil ya. Efek sampingnya mual muntah, kelemahan ya dan juga ada peningkatan enzim dari transaminase di hepar ya. Sekian kuliah kali ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.